Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, untuk pertemuan yang keempat ini kalian mengisi SPT ya. Jadi formulirnya 1770 digunakan untuk WPOP yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Jadi minggu lalu kita sudah menghitung OP ya yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Jadi untuk formulir 1770 ini diperhatikan. SPT 1770 ini digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan itu. Yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Kemudian penghasilannya berasal dari dalam negeri lainnya yang dikenakan PPh. Kemudian penghasilan yang dikenakan PPh final. Di TM keempat materinya dibuka. Jadi di situ ada di SPT itu ada SPT induk dan lampiran ya. Ada 4 lampirannya. Jadi untuk mengisi SPT diisi dulu yang terbelakang. Jadi cara mengisi SPT diisi dulu lampiran terbelakang baru ke depan. Jangan depan ke belakang tapi belakang ke depan. Jadi selain SPT induk SPT yang paling depan ya. Ada lampiran 1, 2, 3, 4. Masing-masing lampiran dilihat saja di kop yang paling atas itu nanti dibuka. Di situ sudah saya berikan untuk cara pengisiannya ya. Jadi SPT harus disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia. Jadi untuk 1770 ini diperuntukkan bagi WP wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dari satu atau lebih pemberi kerja. Ya. Penghasilan dikenakan pajak penghasilan final dan atau bersifat final dan penghasilan dalam negeri lainnya. Kemudian perhatikan di situ saya nggak tahu. Ya. Oh ini cukup masuk gang saja enggak, Pak? Yang baru datang dibuka TM4 ya. Dibuka TM4. Karena tidak ada LCD-nya, dibuka dari hati saja. Kemudian lampiran 1 ini harus diisi dan disampaikan sebagai dasar penghitungan penghasilan neto fiskal. Diperhatikan. Lampiran 1 dalam hari ini terdapat elemen yang tidak dapat diisi. Elemen tersebut diisi dengan nihil. Ya. Bila terdapat elemen yang tidak dapat diisi, maka elemen tersebut diisi dengan kata nihil. Lampiran 2 harus diisi dan disampaikan apabila ada pemotongan atau pemungutan BPH oleh pihak lain, tidak termasuk yang bersifat final. Dan PPH ditanggung pemerintah serta penghasilan neto dan pajak atas penghasilan yang dibayar atau dipotong atau terutang di luar negeri. Apabila dalam hal ini tidak ada penghasilan yang dimaksud, formulir ini diisi dengan nihil. Lampiran 3 harus diisi dan disampaikan apabila ada penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, dikenakan pajak tersendiri, penghasilan pengusaha tertentu, serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan istri yang tidak dikenakan
pajak secara terpisah. Dalam hal ini apabila tidak ada penghasilan yang dimaksud, formulir ini diisi dengan nihil. Lampiran yang keempat terakhir ini, jadi diisi dari lampiran terakhir ya. Lampiran 4 diisi dan disampaikan untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak yang dimiliki wajib pajak sendiri. Termasuk istri, ya, anak atau anak angkat yang belum dewasa, kecuali harta dan kewajiban yang dimiliki istri yang telah hidup berpisah, istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, serta daftar susunan anggota keluarga. Dalam hal tidak ada harta atau kewajiban yang dimaksud, formulir ini diisi dengan nihil. Nah, ini tugas mahasiswa di halaman, dibuka halaman 31. Dibuka halaman 31. Tugas mahasiswa mengisi surat pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi PPOP yang memiliki usaha dan atau pekerjaan bebas, satu atau lebih sumber penghasilan. Yang diminta, isikan data SPT wajib pajak Dewa untuk tahun pajak 2022. Pada lembar SPT formulir 1770 telah disediakan. Jadi ada formulir di bawahnya ini, itu kalian isi. Data isian diambil dari lembar kerja 2. Jadi dari lembar kerja 2, praktikum mahasiswa, tugas mahasiswa soal 1. Keterangan tambahan, PP pasal 29, ini telah dibayar oleh Dewa pada tanggal 20 Januari 2023. SPT ditandatangani dan dilaporkan oleh Dewa tanggal 30 Januari 2023. Jadi nanti datanya diambil dari lembar kerja 2. Kalau ini lembar kerja 3 ya. Di halaman berikutnya coba dilihat, itu ada SPT. Nah, itu SPT 1770. Itu formulir induk yang paling depan. Jadi nanti diisi ya semua. Yang kiri kanan atas pojok itu tahun pajaknya diisi. Tadi diminta tahun 2022, berarti 2022 ditulis. Kemudian kotak di bawahnya itu isikan bulan. Jadi bulan Januari sampai 12, bulan 12. Jadi ditulis 01 12 sampai 01 23 sampai 12 23. Kotak yang di bawahnya 01 ya bulan Januari 23 sampai 12 23. Kemudian kotak di bawahnya paling sebelah kanan itu ada pembetulan, tulis 0 ya, pembetulan ke 0. Jadi saat dibuat pertama kali tidak ada pembetulan. Jadi SPT masih bisa dibetulkan walaupun sudah kita kirim ya. Kemudian di bawahnya itu dilihat saja kotak yang paling kiri itu ya. Jadi ada identitas, berarti tulis identitas wajib pajak. Jadi NPWP-nya nomor berapa, nama wajib pajak siapa, dan seterusnya. Jadi dilihat, lihat dulu ya di lembar kerja 2 ya.
Itu soalnya bukan dewa ya, ganti dean ya. Dilihat lembar kerja 2-nya itu dean ya. Jadi diisikan saja. Dewa diganti dean. Dilihat kembali SPT-nya, formulirnya. Setelah diisi identitasnya, kemudian diisi lampiran ke terakhir ya, langsung masuk ke lampiran akhir, lampiran 4 ya. Jadi diisi dulu di lampiran 4 baru ke depan. Lampiran 4 di halaman 37. Nah itu dilihat saja kopnya, di kop yang atas itu lampiran 4 gunanya untuk mengisi harta, kewajiban dan daftar susunan anggota keluarga. Harta pada akhir tahun diisi di situ. Misalnya mobil, bagian A itu ada harta biasanya, misalnya mobil atau rumah, tahun perolehannya tahun berapa ditulis, harga perolehannya berapa, keterangan. Kalau tidak perlu, tidak usah diisi. Kalau hartanya berasal dari warisan, tulis warisan, seperti itu. Datanya semua sudah ada di lembar kerja 2 ya. Kemudian di bawahnya kewajiban, misal ada pinjaman dari bank, nama pemberi pinjaman misalnya BRI misalnya, dan seterusnya. Kalau tidak ada, dikosongkan. Kemudian yang di bawahnya, yang C, daftar susunan anggota keluarga. Kalau ada susunan anggota keluarga ditulis, kalau tidak ada kosongkan. Kemudian masuk ke lampiran 3 di atasnya. Oh ya, untuk tiap lampiran tahun pajaknya ditulis ya. Ini manual. Kalau kita menggunakan elektronik sudah terisi dengan sendirinya. Jadi tahun pajak pojok kanan atas diisi tahun 2022, di bawahnya bulan 01/22 sampai 12/22, bukan 23 ya. Karena tahun pajaknya 2022. Ditulis menggunakan norma atau pembukuan. Kalau pembukuan dicentang pembukuan atau di cross, disilang. Kalau menggunakan norma, di cross yang norma. NPWP, nama wajib pajak. Lampiran 3 gunanya dilihat saja kopnya itu untuk mengisi penghasilan dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Kemudian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Bila tidak ada, dikosongkan saja. Tapi ditulis lengkap ya, tahun pajak, kemudian bulannya, pembukuan atau norma, nama wajib pajak, dan NPWP-nya ditulis lengkap.
Kalau tidak ada data yang diisikan, kosongkan. Masuk ke lampiran 2 di atasnya, di halaman 33. Dilihat kop atas, itu lampiran 2 gunanya untuk mengisi daftar pemotongan atau pemungut oleh pihak lain. PPh yang dibayarkan atau dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah. Misalnya Dean ini bekerja juga sebagai karyawan, ada potongan PPh 21-nya, nah ini dimasukkan di sini. Ya. Apabila Dean murni memiliki usaha atau pekerjaan bebas saja, berarti tidak ada potongan PPh 21-nya, dikosongkan saja. Tapi tahun pajaknya tetap ditulis ya, pojok kanan atas 2022, bulannya, bawahnya 0122 sampai 1222. Pembukuan kalau menggunakan pembukuan di cross pembukuannya. Kemudian NPWP dan nama wajib pajak ditulis lengkap. Bila sudah masuk ke lampiran 1. Lampiran 1 gunanya untuk penghitungan penghasilan itu dalam negeri yang menggunakan norma. Di lampiran 1. Kalau dia menggunakan, tetap diisi ya, nama lampiran 1, tahun pajak, bulan, menggunakan norma atau pembukuan, NPWP dan nama wajib pajak. Itu ada lampiran 1 untuk B dan C ya. Kalau yang B digunakan untuk menghitung penghasilan itunya menggunakan norma. Kemudian di lampiran 1 yang A di atasnya lagi, itu untuk mengisi penghasilan itu dalam negeri, dalam usaha dan atau pekerjaan bebas menggunakan pembukuan. Nah ini kita mengisinya di sini ya. Karena Dean nomor 1 soalnya itu menggunakan pembukuan. Jadi ditulis pojok kanan atas tahunnya 2022, bulannya 0122 sampai 1222. Pembukuan di cross, NPWP ditulis nama wajib pajak. Pembukuannya kalau diaudit di cross yang diaudit, kalau tidak di cross yang tidak diaudit. Apabila diaudit oleh KP ditulis nama KP-nya. Di bawahnya penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan laporan keuangan komersial. Jadi dilihat di laporannya Dean, sebenarnya ada laporan keuangannya, cuma saya tampilkan langsung omset dan biayanya saja. Jadi peredaran usaha aja ditulis omsetnya berapa, peredaran brutonya Dean. Kemudian harga pokok penjualan. Kalau jasa dilihat Dean usahanya apa, di situ dia konsultan ya. Berarti jasa ya. Tidak ada harga pokok penjualan dikosongkan. Kemudian peredaran usaha dikurangi harga pokok penjualan berapa, itu laba brutonya. Kemudian dikurangi biaya usahanya berapa. Kemudian ke penghasilan netonya berapa. Apabila ada penyesuaian fiskal ditulis, apabila tidak ada dikosongkan. Dilihat di jumlah nomor 4 bagian bawah itu jumlah penghasilan netonya ya, secara fiskal. Di nomor 4 paling bawah. Nanti ketemu di situ ya. Nah itu dibawa ke lampiran induk di atasnya.
Dimasukkan di lampiran induk atasnya. Di halaman 32. Penghasilan fiskal tadi kalian masukkan di kelompok A ya, penghasilan neto itu nomor 1. Nah di situ sudah ada panduannya ya. Yang nomor 1 diambil dari formulir mana? Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Atau kalian bisa print ya, nanti kita isi bersama.